Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kenalkan nama saya Muhammad Hafid dari LPTK Winhas Universitas Kiai Haji Ahmad Sadik Jember dalam rangkaian PPG tahun 2021. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini agar ilmu yang kita pelajari bernilai barokah dan manfaat. Ala hadzin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anakku, marilah kita menyanyikan lagu nasional Tanah Air Beta. Indonesia tanah air beta, Anak-anakku semuanya, masih ingatkah kalian pelajaran minggu lalu tentang Asmaul Husna? Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini tentang zakat, Hafid ingin tahu ada berapa Asmaul Husna? 99. Pintar, Felicito. 99. 99. Siapa yang tahu dari arti as-somad? Ayo. Maha dibutuhkan. Maha dibutuhkan. Nontek. Percaya lah. Maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah adalah tempat meminta.
Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial juga harus saling memberi sehingga kehadiran kita senantiasa dibutuhkan. Apa yang dimaksud dengan Allah memiliki sifat al-muqtadir? Anak-anak, al-muqtadir apa? Maha menentukan. Maha kuasa dan maha menentukan. Al-Muqtadir. Dan maha menentukan. Maha Pintar kuasa dan Mas maha Af. menentukan. Alhamdulillah. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang zakat. Nah, tentunya zakat ini sangat, anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini tentang zakat. Sebagai makhluk sosial, jika minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna, As-Somad, Allah adalah zat atau Allah maha bergantungnya. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Allah maha dibutuhkan. Maka dari itu kita, seperti yang Pak Hafid jelaskan pada minggu lalu, bahwa sebagai makhluk sosial kita juga saling membutuhkan. Maka dari itu sangat tepat sekali materi kita pada hari ini tentang zakat. Ya. Fungsinya zakat seperti apa, manfaat zakat secara umum anak-anak sudah paham. Apa itu zakat, anak-anak? Sesuatu hal yang kita berikan kepada orang lain. Sesuatu hal yang diberikan pada orang lain. Pintar. Ada jawaban yang lain? Sembako. Ada Pak. Ya. Mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Pintar. Baik. Jika kata yang pertama tadi memberikan sesuatu pada orang lain ditambah dengan yang baru pengertian yang barusan, zakat adalah harta tertentu yang diberikan dengan ketentuan dan syarat tertentu atau mencapai satu nisab. Kalau memberikan sesuatu kepada orang lain itu juga benar, cuma kurang lengkap. Kenapa? Karena kalau zakat itu ada takarannya. Kalau zakat fitrah itu berapa? Ada ukurannya 2,5 kilo. Atau dalam bahasa Arab 1 sok dikira-kira sekitar 2,5 kilogram. Nah, pengertian dari zakat. Jadi definisi zakat yang secara bahasa, zakat itu berarti suci. Zaka yuzaki tazkiyatan. Berarti tumbuh atau bertambah atau berkembang. Zakat juga berarti berkah. Ini semua tertulis di dalam surat At-Taubah. Ada yang di pemanasan pertama. Al-Quran Allah sudah banyak menjelaskan tentang zakat. Imusolah wa zakat. Misalnya di dalam hadis juga demikian. Apa faidah, fungsi dan manfaatnya untuk menyucikan harta? Ya. Jadi harta yang kita miliki itu adalah hak orang lain. Harta yang kita punya itu bukan semuanya adalah milik kita sepenuhnya, ya. Tetapi juga harta yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya, tetapi menjadi hak orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Itu anjir nggak tahu kenapa. Karena aku pakai lunar. Kayaknya sih ngepak. Lain kalau di PC high end PC yang motor ada ya. Halo. Aku lebih suka ke gini anjir, apa namanya? Lunar. Kalau nggak lunar lebih muat. Tolong di mute. Tolong di mute.
Bentar anak-anak, kalau di mute nanti kalau ada pertanyaan kalian nggak bisa jawab. Saya masih buka. Siapa itu yang mana? Ya. Keluarin aja, Pak. Itu Pak nonton YouTube. Keluarin aja, keluarin. Yang ngobrol siapa? Kicau ada, Pak. Kicau aja, Pak. Kicau. Yang tahu aja kata-kata kalian. So? Ini. Baik, Ini sama. suaranya kalah dengan suaranya Pak Fit. Oh ini blue ya. Harta yang kita miliki adalah hak orang lain. Maka dari itu harus kita keluarkan dalam bentuk zakat sehingga harta yang kita miliki menjadi suci, bertumbuh dan berkembang serta berkah. Wa in syakartum la'azidannakum kata Allah. Jika kita bersyukur maka akan ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi bila kita ingkar maka ketahuilah bahwa siksa Allah sangat pedih. Nice. Tuh, itu siapa yang nge-game nih, Ra? Aku coba. Vivi itu siapa itu? Keluarin aja, Pak. Kocek ngeyel. Itu bukan Brahma tapi suaranya kok kayak Brahma, Mas. Oh, Itu YouTube itu. Ibai. Bang, halo. Ibai itu. Halo. Ibai. Aku loh, Aja, Pak. aku baik. Kok iso aku ngancene fitnah. Ngeyel. Aduh, siapa sih lu? Keluarin aja, Pak. Mohon maaf yang pedang Vivi harap di mute. Ini nggak ada diamond susah sih. Gimana sih? Nonton kamu ada berapa ya? Nonton ada berapa? Direkam dulu. Main game malah. Di mute aja malah. Allah. Yuk. Long way. Pasti ini kerjaan yang YouTube nih. Nggak, Pak Fit lagi rekaman, woi. Sampai sekarang sih coba cara bisa. Siapa itu? Ibai Itu masa? Ibrar lah. Bukan Ibai. Enggak, Pak. Orang aku yang ini. Loh, iya. Siapa? Bukan. Bukan Ibray. Aku ini. Brahma. Ibai itu yang Brahma. Bukan Brahma, Brahma lain. drama lain. Brahma ada. Pak, keluarin aja, Pak. Kalau drama, on, Pak. drama. Palingan ditinggal itu Zoom-nya, Pak. Meet-nya, Pak. Dari tadi aku di mute kok. Brahma. Iya, ditinggal. Enggak, Pak. Brahma, Pak. Bukan Brahma. Bukan Brahma, Pak. Bukan Brahma. Brahma lain. Brahma namanya Brahma. Noe. Enggak, soalnya apa namanya? Bukan orang. Vivi ini siapa ini? Luar, bukan. Ya itu belum di. Siapa itu? Kayaknya perempuan. Perempuan, Bang. Oh, bukan. Enggak mungkin perempuan, cowok itu. Ditinggal itu, Pak. Cowok itu. Google Meet-nya ditinggal. Oke, yang lain minta tolong jangan nyeletuk dulu ya. Soalnya merubah. Khawatir Pak Afin enggak? Lulus bingung malah kan. Itu udah di mute sama dia. Vivi. Dilanjut ya. Oke, sampai mana tadi dah? Ini tampil enggak? PowerPoint-nya tampil ya? Ada. Tampil. Iya. Harta yang kita miliki adalah hak orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Maka dari itu, kita harus mengeluarkan dalam bentuk zakat. Makanya pengertian zakat tadi, harta benda yang dikeluarkan dengan kadar tertentu dan mencapai nisab. Nisab itu ukuran. Kadar tertentu itu nisab. Nisab itu namanya ukuran. Kalau sedekah, barang yang kita berikan pada orang lain tanpa ada ukuran itu namanya sedekah, ada infak, ada sedekah. Nanti juga akan dipelajari dalam bab ini. Nah, di sisi yang lain zakat ini juga menyucikan jiwa. Jiwa, raga kita akan suci. La in syakartum la'azidannakum. Jika kita bersyukur dalam bentuk apa? Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita diberikan lagi kepada orang
lain. Lebih-lebih di masa pandemi seperti ini anak-anak ya. Banyak keluarga kita yang memiliki usaha-usaha kecil jadi bangkrut karena tidak bisa berjualan. Maka dari itu kita yang memiliki harta lebih, kita harus sedekahkan, kita keluarkan. Juga bisa menyucikan, bisa membersihkan perilaku kita, sikap kita. Sikap apa? Sikap peduli terhadap orang lain. Sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu. Karena orang penting itu bukan diukur dari jabatan, orang penting bukan dilihat dari pangkat, tapi orang penting adalah orang yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, yang penting itu bermanfaat, maka kita berikan. Dulu di kelas 5 kita juga pernah belajar tentang surat Al-Ma'un, ya kan? Barang-barang yang berguna. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kita berikan. Jadilah jiwa kita, jiwa orang kaya, walaupun kita hanya memiliki harta yang tidak berlimpah, kita berjiwa orang kaya. Sisihkan harta kita untuk disedekahkan untuk orang lain. Atau dizakatkan ketika menjelang hari raya. Zakat menurut istilah, nah ini menurut istilah, adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang dikenal dengan mustahik. Ini tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Sungguhnya sedekah lil fuqara bagi orang fakir, wal masakin dan orang miskin dengan syarat-syarat tertentu. Apa saja syaratnya? Nah, nanti ada syarat-syaratnya ya. Rukun yang kedua, rukun zakat. Jika ini zakat fitrah, ada rukunnya. Rukun zakat yang pertama adalah niat. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri karena fardu karena Allah. Rukun yang kedua, terdapat pemberi zakat atau muzaki. Ada orangnya, ada orang yang mau dizakati. Kalau nggak ada fakir miskin di sekitar kita, maka terdapat pemberi zakat kita sendiri. Nah, ini kalau nggak ada ya gimana? Ini terdapat pemberi zakat artinya kita yang akan mengeluarkan zakat. Yang ketiga terdapat penerima zakat atau mustahik, yaitu yang tertuang di dalam surat At-Taubah tadi. Nama shadaqatu lil fuqara wal masakin, ada 8 asnaf, ada 8 mustahik, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, gharim, riqab, sabilillah, musabil. Ya. Yang keempat ada harta yang dizakatkan. Nah, jika sudah terlengkapi dari 4 rukun ini, maka sudah sah. Fungsinya apa anak-anakku semuanya? Fungsi zakat yang pertama sebagai wujud keimanan kepada Allah. Karena zakat ini masuk rukun yang keberapa anak? Kedua. Zakat. Rukun Islam yang keberapa? Ketiga, keempat. Yang Keempat. Bunyan Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang berapa? 4. Wa tasum Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga, yo lupa.
Betul aku tadi. Iya, Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji ke Haji bila mampu. Wah, ayo lupa belajarnya anak-anak. Fungsi zakat pertama mewujudkan keimanan. Jadi rasa keimanan kita kepada Allah. Apa maksudnya wujud keimanan? Orang yang beriman kepada Allah seperti minggu lalu tentang sifat Allah as-samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Allah maha dibutuhkan. Maka dari itu kita harus merasa bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ini salah satu wujud dari keimanan kepada sifat as-samad yang kemarin. Yang kedua wujud syukur atas nikmat Allah. Jadi kita bersyukur. Kata Pak Hafid tadi, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah. Bagaimana cara mewujudkan syukur tadi? Itu dengan mengeluarkan zakat. Wadah menumbuhkan akhlak baik. Ini sebagai fungsi untuk yang berpengaruh terhadap perilaku. Ada rasa kemanusiaan, ada rasa solidaritas, menghilangkan sifat rakus dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup. Kenapa? Karena kalau kita masih tidak atau enggan mengeluarkan zakat, maka hidup ini akan resah. Membersihkan seperti yang tadi Pak jelaskan, membersihkan dan mengembangkan harta dimiliki. La azidannakum, kata Allah, Allah akan menambah. Sumber dana ada bagi pengembangan sarana dan prasarana umat Islam, membangun kesejahteraan umat lewat pembagian zakat. Jadi kalau zakat ini makna zakat, fungsi zakat secara umum ya, karena zakat itu tidak hanya ada zakat fitrah ya, tapi juga ada zakat mal yang juga nanti Pak Hafid jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau zakat itu disalurkan secara merata dan kontinu tiap tahun, ya, maka tidak ada yang namanya fakir miskin lagi. Semuanya hidup sejahtera. Inilah keindahan Islam, mengajarkan kita untuk saling berbagi. Yang keempat, menumbuhkan semangat kerja untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga, dan mendorong seseorang untuk menjadi muzaki, mendorong seseorang untuk menjadi orang yang suka berzakat, muzaki namanya. Menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, dan menimbulkan sifat suka memberi dan menjadi orang yang relawan, dermawan. Jangan pernah pelit, karena harta itu titipkan, maka titipan tabungan yang benar adalah kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada hak yang kepada orang-orang yang berhak. Karena itulah tabungan yang sejati yang akan kita nikmati besok di hari kiamat. Paham anak-anak ya? Paham. Paham. Seperti yang beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Kita belajar tentang hari kiamat. Nah, disinilah tempat kita menabung. Bersedekah, jangan menunggu jadi orang kaya. Berjiwalah jadi orang kaya. Yadul ulya khairun min yadus sufla. Menumbuhkan solidaritas ya, serta pilar amal bersama antara orang hidup berkecukupan dan mujahid yang seluruh waktunya digunakan berjihad di jalan Allah, sehingga berkesempatan untuk menafkahi diri dan keluarga serta sanak saudara. Macam-macam zakat. Apa saja macam-macam zakat? Yang pertama zakat jiwa atau yang disebut dengan zakat fitrah. Setelah kita melakukan puasa Ramadan selama berapa hari? 30 hari. Ya, tidak harus 30 hari. Kalau Hijriah itu kadang 29, kadang 30. Yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal ini nanti akan Pak Hafid jelaskan, pertemuan yang akan
datang lebih rinci. Ada apa aja zakat mal? Ada binatang ternak, ada emas, ada pertanian, ada perdagangan ya, dan lain semacamnya. Yang pertama tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, ini. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya apa? Orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Di lampu merah, di trotoar di perkotaan ya. Teringat lagu zaman Pak Hafid SD, sebuah lagu saat itu yang sangat terkenal, Fadli ya. Selamat tinggal wahai semua lampu merah, biarlah jadi suatu kenangan dalam hidup ini. Jadi ada seorang penyanyi yang menceritakan tentang kisah hidupnya di bawah lampu merah. Jadi pengamen karena suaranya bagus, akhirnya diajak rekaman, jadilah artis. Namun usianya tidak lama ya. Tidak lama. Fitrah artinya sehat, pembawaan sejak lahir. Sifatnya. Secara istilah, secara terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Tidak sempurna puasa seseorang jika tidak mengeluarkan zakat fitrah. Ada seorang sahabat yang waktu itu lupa, sahabat Umar kalau tidak salah. Setelah itu sahabat Umar matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menyembelih unta yang terbaik karena saya lupa membayar zakat fitrah. Apa jawab Rasulullah? Sesungguhnya zakat fitrah itu lebih besar pahalanya, lebih utama daripada seekor unta yang bernilai jutaan rupiah itu diberikan kepada orang lain. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga kita selalu menjaga dan ingat untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Sangat luar biasa zakat fitrah. Keutamaannya. Hukum zakat fitrah. Hukumnya. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib. Ya. Bagi setiap muslim. Fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib per individu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah anak-anak ya. Fardu ain artinya wajib bagi setiap orang. Kalau fardu kifayah fardu ain wajib bagi setiap orang, bagi setiap individu, tapi kalau fardu kifayah, jadi biar kalian tahu, yang penting sudah ada mewakili, maka yang lain hilang kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Wajib bagi orang Islam, jika ada yang mewakili maka gugur kewajiban yang lain. Seperti apa fardu kifayah? Seperti mensolati jenazah ya anak-anak. Di kampung kita ada orang meninggal. Jika tidak ada yang mensolati orang yang meninggal tadi, maka satu orang kampung itu berdosa. Tetapi kalau ada orang menyolati satu orang saja misalnya, maka yang lain gugur. Dosanya tidak mendapat dosa, yang penting ada satu orang yang mensolati jenazah tadi. Ya, itu namanya fardu kifayah. Kifayah itu cukup. Kalau fardu ain semuanya harus mengeluarkan zakat, harus melakukan sebanyak 3,1 liter atau setara dengan 2,5 kilogram. Hanya saja kemudian berhasil dari beberapa ijtihad para ulama naik ke 2,6. Bahkan terakhir dianjurkan 3 kilo. Kenapa? Selebihnya biar buat sedekah. Tidak masalah. Yang penting tidak boleh kurang dari 2,5 kilogram. Kenapa anak? Karena satu stok itu kalau ukuran Arab pakai 2 genggaman tangan seperti ini. Ya. Karena tangan orang Arab itu besar sehingga diperkirakan ukuran untuk Indonesia sekitar 2,5 kilo. Ya. Baik. Zakat wajib. Ya, zakat syarat-syaratnya apa? Syarat beragama Islam itu jadi wajib. Yang kedua masih hidup saat terbenam matahari di bulan Ramadan. Kenapa harus hidup anak-anak? Ini
saat terakhir di bulan Ramadan, ketika katakan hari ini hari terakhir bulan puasa, hari ini adalah hari terakhir bulan Ramadan. Jika meninggal sebelum matahari terbit, ya, meninggal sebelum terbenam matahari, maka dia tidak wajib. Tapi begitu matahari terbenam setelah azan maghrib misalnya di akhir bulan Ramadan meninggal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Makanya bahasanya masih hidup saat terbenamnya bulan Ramadan. Sebaliknya anak-anak, jika ada bayi yang lahir sebelum, ya ini yang tadi saat terbenam, kalau ada bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah juga, walaupun bayi baru lahir, walaupun tidak mengikuti puasa Ramadan. Ntar ada yang masuk. Jangan lambat masuk kelas, biar enak kayak gini, nggak ganggu. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Artinya apa, Nana? Jika malam hari kita sudah tidak punya apa-apa yang mau dimakan hari ini dan besoknya pada hari raya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sudah tidak ada yang mau dimakan, kalau sudah yang mau dimakan aja nggak ada, gimana kita bisa mengeluarkan zakat fitrah? Tapi insya Allah untuk anak-anakku semuanya di SDN Jember 3 senantiasa istiqomah memberi zakat fitrah karena tergolong orang-orang yang mampu. Ada yang Pak Dokter, ada yang jadi Bu Bidan, ada yang jadi Bu Dosen, ada yang jadi Pak Guru juga kan, ada yang polisi, ada yang tentara. Insya Allah kalau murid-muridnya Pak Hafid semuanya mampu. Apa landasan ini dalam surat At-Taubah seperti yang Pak Hafid tanyakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan sebagai sedekah, sebagai zakat, sebagai infak. Tutahhiruhum untuk menyucikan, wa tuzakkihim dan menyucikan. Suci, memberkahkan, bertambah muzakki tadi. Menyucikan dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah. Sebuah hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir min al-muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok. 2,5 kg. Kurma atau gandum atau setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil dan besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakan sebelum orang-orang pergi sholat. Nah, jadi syarat batas terakhir mengeluarkan zakat ini sebelum sholat Idul Fitri. Tidak boleh. Makanya kalau kemudian sudah turun masjid dalam setelah sholat Idul Fitri, itu tidak ada Bu, sudah zakat ditutup. Makanya peristiwa seperti yang Pak Hafid ceritakan tadi tentang seorang sahabat yang menyembelih unta karena lupa mengeluarkan zakat fitrah, kata Rasulullah lebih besar pahalanya, lebih
utama mengeluarkan zakat fitrah daripada bersedekah seekor unta. Sangat besar ini faedahnya, Nana. Kurma, gandum. Jadi ini ditafsirkan oleh ulama karena di sini berbunyi kurma dan gandum, maka yang hasil ijtihad bahwa disarankan adalah makanan pokok. Kalau di Mekah mungkin ada kurma atau gandum sebagai makanan pokok. Kalau di Indonesia makan apa, Nana, di Indonesia? Nasi. Makan? Nasi. Pintar. Kita makan nasi. Tetapi yang dikeluarkan zakatnya bukan nasi, tapi beras. Lontong. Jadi kalau misalnya kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu berupa makanan pokok, kalau daerah Maluku ada sagu ya makanan pokoknya, tidak apa-apa, terserah, karena memang kita berbeda. Kalau di Pulau Jawa secara umum makan nasi, bukan makan beras. Kalau yang makan beras tikus. Ada yang makan beras? Nggak ada ya? Pak, sagu itu apa, Pak? Sagu itu kayak bubur. Masa ada kamu, Flah? Kalau sagu itu biasanya dibuat dari tepungnya apa? Ketela pohon ya? Apa, Le? Ketela pohon itu sagu. Pak, kurma itu termasuk makanan pokok bukan? Iya. Kalau di Mekah termasuk makanan pokok. Waktu itu zaman Rasulullah, makanya Rasulullah kadang satu hari cuma makan dahar kurma. Karena dia menjadi makanan pokok. Kandungan gizinya kurma itu luar biasa, anak-anak. Bahkan bijinya itu dibuat obat. Tapi biar berkhasiat dan bermanfaat, minum kurma itu harus ganjil. 3, 5, 7. Kalau puasa kadang Pak Hafid merendam. Kurma itu 7 buah butir kurma direndam di air, pagi, sorenya diminum. Wah, kandungannya luar biasa. Apanya yang direndam, Pak? Ya, airnya. Masa yang Airnya diminum? lah. Yang diminum itu air. Yang dimakan itu kurma. Sama kayak kurma diminum. Sama kayak bakso. Bakso itu makan, yang diminum kuahnya. Nah, waktu-waktu zakat fitrah. Pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Kenapa? Karena saking sibuknya, kadang karena sibuk kerja atau sibuk dengan yang lain, maka diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan zakat fitrah di awal dan atau di pertengahan. Yang kedua pada akhir bulan Ramadan. Dan waktu yang wajib, yang yang dianjurkan adalah pagi hari setelah sholat subuh sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Sebenarnya waktu yang ditentukan itu ketika terbenam matahari, anak. Ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, itulah waktu wajibnya. Tetapi karena kesibukan kerja atau karena jarang orang miskin di sekitar rumah kita, akhirnya kita harus mengumpulkannya di amil zakat, tempat menyalurkan. Mau tanya. Boleh. Kalau selain waktu 3 itu nggak apa-apa, Pak? Kalau selain waktu itu. Contohnya? Kayak pas apa ya? Selain waktu itu pokoknya ada, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kalau di luar ini itu bukan zakat fitrah tadi, bukan zakat fitrah lagi. Bisa sedekah, bisa infak. Ada yang namanya zakat, seperti yang dikatakan kalian tadi, mencapai nisab, mencapai haul, mencapai ukuran. Ada nanti. Ada zakat profesi yang dikeluarkan tiap bulan. Itu tidak harus menunggu bulan Ramadan. Ada zakat pertanian yang dikeluarkan setiap hasil selesai panen. Pintar. Ada yang dikeluarkan zakat yang dikeluarkan di lain bulan ini. Namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi zakat mal. Ada emas, permata yang kita simpan selama 1 tahun. Maka tiap tahunnya itu dikeluarkan zakatnya. Untuk ukuran-ukurannya berapa kambing yang harus kita keluarkan zakatnya.
kita memiliki berapa ekor sapi, kemudian wajib dikeluarkan zakatnya nanti di pertemuan berikutnya. Nah, zakat fitrah. Manfaatnya apa anak-anak? Ya jadi seperti yang tadi, ada kegunaan dan manfaat, membuat orang lain yang lemah tidak mampu pada saat hari raya menjadi gembira, senang kalau mereka mendapat zakat, membersihkan diri dari sikap egois. Mungkin kita tidak pernah merasa bagaimana sedihnya orang yang setiap hari kekurangan. Kalau kita setiap hari sudah berkecukupan, alhamdulillah. Makanya rasa syukur itu, mengucapkan rasa syukur itu atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita melalui zakat tadi. Kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah rezeki saya melimpah, ya Allah, tiap hari tidak kekurangan. Maka hari ini saya keluarkan zakat untuk diriku sendiri yang diberikan pada orang lain. Mencegah orang miskin melakukan kejahatan. Jadi ada manfaatnya juga. Kalau kan banyak kita sering mendengar pencurian di rumah orang kaya, kadang orang yang kaya itu bukan tidak mengeluarkan zakat, bukan, tapi kadang pelit sehingga kadang dicuri. Wah, itu pelit itu, ayo kita curi. Banyak seperti itu. Tapi kalau kita openi, orang yang tidak punya itu kita openi, kasih zakat. Kita punya harta lebih, kita kasih sedekah. Tiap tahun kita mengeluarkan zakat mal, punya emas lebih, kita sedekahkan kepada orang miskin. Maka tidak ada lagi yang namanya orang miskin di sekeliling kita. Hubungan yang kelima, hubungan kasih sayang antar pemberi dan penerima zakat akan terjalin hubungan yang harmonis. Nah, ini lihat anak-anak ya. Jangan lupa membayar zakat fitrah. Ini kakak kelas kalian. Ya. Ini kakak kelas kalian, kebiasaan kita di akhir bulan Ramadan. Kita biasa menghimpun zakat, kemudian kita salurkan. Kita membantu menyalurkan kepada orang lain. Kita bukan amil, anak-anak ya, Pak Guru. Kalau amil itu punya lembaga hukum. Pak Guru, Bu Guru yang ada di sekolah hanya membantu menyalurkan. Walaupun tidak semuanya. Kadang anak-anak, Bapak Ibu kalian, Mama Bapak kalian ada izin. Pak izin, saya mau kasih ke pembantu di rumah. Boleh, tidak apa-apa. Bagi yang tidak punya tempat menyalurkan, sekolah biasanya senantiasa menghimpun zakat-zakat kalian kemudian dibagikan ke orang-orang sekitar. Ini depan, ini di pagar, ini jalan, ini Mas Raffi. Kenal kan nggak sih ya Mas Raffi ya? Ya? Halo? Siapa, Pak? Tidak tahu. Ini Mas Raffi. Tidak tahu, Pak. Ini Tahu, Pak. 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Miss Raffi Bella. siapa, Pak? Ini Pak Novan yang biasa manggil kalian di depan. Oh. Ini Miss Bella dulu. Tahu, Pak, tahu. Bella? Ya, di kelas 2. Masa lupa Miss Bella? Tahu, Pak. Tahu. Ini gambar foto kakak-kakak kalian yang setiap akhir bulan Ramadan menyalurkan zakat ke masyarakat sekitar. Anak-anakku semuanya, sudah pahamkah dengan materi yang kita pelajari hari ini? Zakat fitrah. Apa? Zakat. Pak Fit pingin menguji, ingin mengetahui kalian benar-benar paham enggak? Zakat ini ada berapa takarannya anak-anak untuk zakat fitrah? 2,5 kilo setiap orang. 3,1 liter. Jika Zizaria di dalam keluarganya ada mama, ada papa, ada seorang kakak dan seorang adik, maka
berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. 4, Pak. Berapa? Kenapa? 4. 12,5. 12,5. Iya, betul. 12,5 kilogram, bukan 4 atau bukan 10, karena Zizaria juga masuk di dalamnya. Pintar. Baik anak-anakku semuanya, jangan lupa hari ini kita mengisi absen, ya. Seperti biasa kita mengisi absensi di absensi PAI absensi underscore PAI 6 underscore jelu di 03, ya anak-anakku semuanya. Sebelum pamit akhiri, marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa zakat itu fungsinya, manfaatnya adalah demi solidaritas. Demi apa lagi anak-anak? Fungsi dari zakat? Demi solidaritas. Apa lagi? Demi solidaritas. Menyucikan harta benda, menyucikan jiwa raga. Fungsi zakat adalah menyucikan harta benda dan jiwa raga. Manfaatnya apa? Solidaritas. Memupuk rasa persaudaraan antara pemberi zakat dan orang yang mengeluarkan zakat. Maka absensinya hari ini, kemudian uji kompetensi di bit.ly/ukin underscore PAI 6 underscore jelu 03. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bernilai barokah. Jadikan belajar itu asik, belajar itu candu. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada hanyalah tidak mau dan tidak suka. Nah, makanya dari itu harus suka belajar. Kurangi ajar apa maksudnya? Belajar sedikit merasa kurang. Puaskanlah ketika makan sedikit merasa puas. Agar apa? Agar cita-cita kita tercapai. Baik, sebelum Pak Hafid akhiri, ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Mulai kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga ilmu hari ini bernilai barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al auladana salihin. Allahumma ja'al talamidana wa tilmidatina salihin. Waj'al lahum ulumahum nafi'an wa akhlaquhum ka khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulumahum nafi'an wa barakatan wa uqulahum zakiyan wa zakiyan wa arzaqahum rizqan halalan tayyiban mubarakan wa arzaqahum rizqan halalan tayyiban mubarakan wa ajasadahum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku semua, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa belajar dan belajar. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang zakat mal minggu depan, ya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang zakat mal dan pembagiannya. Semoga anak-anakku semua sehat selalu bersama ridho, maunah dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Masih tetap semangat ya anak-anak ya? Semangat. Ya. Allah
Coba kameranya dibuka. Udah, Pak. Semua kamera dibuka. Sudah. Udah. Kamu ganteng, Pak. Apa, Pak? Kamera semuanya dibuka. Halo. Aduh. Ini nanti belum yang belum. Wazi, Akila, Afla, Ratna, Haidar, Luki, Raka, Fanya, Kesha, dibuka semuanya Nana. Bram mau tambah bunder gitu Bang Bram. Makan apa Bram? Makan Bram mau tambah bunder gitu. Drama. Mana Dava udah kelihatan. Afla, Apa, Pak? Afla kangen. Afid kangen Afla. Cupi apa pipinya tak cupi terus. Kenzi apalagi. Ya. Yang duduk mesti jadi korban pencubitan. Waduh. Pak, ceket-ceket, Pak. Saya harus bawa pelindung, Pak. Kayak cubit. Rizky, maafin enggak sering tertukar itu Rizky sama Aril sama Noe. Kok Noe ini kelas 5 ya? 6. Oh, Pak. Bukan Nio, Pak. Ada Nio yang dibuka dulu anak kameranya. Baik, anak-anakku semuanya, marilah kita di pelajaran hari ini. Mohon maaf ila qaumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Prabu semuanya ya. Absen. Anak tadi absen itu belum pahit buat. Belum bisa nanti ya. Saya di sini nanti. Tapi belum. Kemudian Hafid soalnya juga belum, linknya sudah Pak Hafid buat hanya untuk mulai Aflah. Tapi linknya sudah Pak Hafid buat. Nanti diisi kayak tambahan nilai. Mohon doanya ya Pak. Itu ujian Pak. Ujian penentuan kelulusan. Gimana? Sabtu itu ujian kelulusan. Nanti kalau Pak Hafid Sabtu, kalau anak-anak yang mendoakan, anak-anak kan tidak punya dosa. Kalau Pak Hafid ini dosanya banyak. Jadi lebih terkabul doamu. Ya Mbak Yoni ya, Mbak Lani, Yoni, Mbak Mas Raka, Mas Sabian, semuanya, Kesha, Zaria, Dit, Elivia, Atadannya, Pak Hafid mohon sambung doa. Hari Sabtu Pak Hafid ujian, semoga diberi kelancaran Allah. Semoga Amin. Terima kasih anak-anak ya. Nah, aku semuanya yang di rumah. Semoga sehat selalu. Insya Allah. Semoga semester depan semoga sudah bisa tatap muka karena alhamdulillah Jember sudah mulai normal. Semoga terus normal dan bisa tatap muka. Pak Hafid. Oh iya Pak. Kangen kalian. Mau nanya benar Pak. Ya. Kata bapak saya September ini tanggal 23 pokoknya di atas 20 PTN-nya ya di tanggal segitu Pak. Apa benar? Masih ada beberapa sekolah yang diuji coba. Sekarang ini Jember Lor 1 uji coba ya. Uji coba artinya ya masih percobaan. Mungkin percobaan. Nanti di sekolah kita ya uji coba dulu. Kenapa harus diuji coba? Anak-anak disiplin enggak? Kadang kan gini anak-anak ya. Begitu di kelas disiplin, begitu keluar berkerumun. Ya, bergerombol di depan, belum dijemput bergerombol. Begitu belum dijemput lari-lari ke belakang. Ya. Kalau kalian bisa diatur, kalian bisa disiplin, insya Allah akan dimasukkan akan pembelajaran tatap muka PTM. Pembelajaran tatap muka, bukan hanya menatap mukamu, enggak.
Tapi daripada tiap hari kayak gini, daripada tiap hari ini ngajari bangku kayak gini, belenger bosan wis. Hampir 2 tahun anak-anak ya. Dulu itu Maret 2020. Sekarang sudah September 2021. Wis. 1 tahun lebih. Ghazi, ya ada apa? Ghazi mau bertanya. Ghazi mau bertanya apa cuma ngetes angkat tangan? Enggak, Pak. Baik, anak boleh meninggalkan meet karena sudah ditutup. Kalau ada acara, jangan lupa makan karena nasinya sudah matang. Kalau belum matang ya masak dulu. Rawon, Pak. Baik, semoga anakku semuanya sehat. Assalamualaikum. Salam. Hafid akhiri ya. Pak Hafid harus video terus. Oh, tidak. Oh, Biasa. baru meninggalkan ruangan. Ya, ada. Ini agak berat ini Pak Hafid. Halo. Halo. Yes. Ini boleh keluar, Pak? Boleh. Boleh. Sudah boleh keluar, Pak. Silakan. Ini tak end dari Pak Hafid. Nggak bisa kok terpanya just live gini. Apa yang terjadi kesalahannya? Sebenarnya enak Zoom loh. Anak Zoom tampilannya bagus anak. Iya, emang. Iya. Kalau misal ada Zoom, kenapa nggak pakai Zoom, kan free itu Zoom? Iya, tapi anak-anak kan banyak yang pakai harus install aplikasinya. Ya, HP-nya anak-anak storage-nya nggak penuh semua itu.